ketakutan menghadapi Israel dan sekutunya. Kalau melihat hanya senjata bumi saja, ya pasti ngeri, nggak mungkin berani kan? Di bumi saja, pasukan-pasukan orang beriman, kalau Quran yang dijadikan sebagai pegangan dalam perjuangan, dalam jihad fisabilillah, maka tidak akan terkalah. Ini yang tidak dilihat oleh Israel, ini yang tidak dilihat oleh Amerika, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir lainnya, pasukan-pasukan dari langit. Palestine didn't exist in history. Show me one map in history with the borders of Palestine. There was no such thing as Palestine, ever. That's why I said Israel is mentioned 40 times in the Quran. Okay? 0 for Palestine. Palestine is a colonial term that was given to the people there by the Romans, which they called it Palestine, and then it was called the British Mandate for Palestine. Okay? And if you see, there's like planes with the Star of David on them, and then Palestine next to it. Right? So it was actually explaining the Jews. So that's what Palestine is just a made-up identity by people like Yasser Arafat and the KGB in order to challenge Jewish identity and to move them out of the land. Funny thing is, Arab countries don't want Palestinians in their country. Why is that? Why is it that the Arab countries, your Muslim brothers and sisters, don't want you in their countries? Because they know that unfortunately a substantial amount of Palestinians have been radicalized. There's Hamas terrorists in them, and they just do not want those people in their societies to be able to destabilize. Nobody wants innocent civilians to die. Nobody. But it depends on your solution. And the other side doesn't have a solution. They're like, oh yeah, give Palestine a state. Yeah, sure, we already tried that 4 times. It didn't work, did it? And where would this Palestinian state be? Because Gaza is in rubbles now. Is it going to be in West Bank? So I just don't think there is a solution. So I think fundamentally what's going to happen, I think Israel's going to take over Gaza. The 2 million people either have to go to Egypt, or they have to go to West Bank, or they have to go to Jordan, or they have to come to Europe. But maybe Britain has to take some of them, which is going to be tough, trust me, because there's going to be a lot of extremists. Dan bisa menyampaikan terkait dengan sumpah serapah kutukan terhadap Amerika dan juga Israel. Kalau Israel itu begitu jahat, sebetulnya Palestina itu sekejap saja mereka sudah habiskan. Tetapi mereka hanya berperang pada Hamas. Dan juga ada pemuda Iran, Palestina tadi itu berbicara membantah akan hal itu, bahwa Palestina tidak pernah ada dalam sejarah. Tunjukkan kepadaku satu peta dalam sejarah yang menunjukkan batas-batas Palestina. Palestina tidak pernah ada. Israel pun dalam Al-Quran disebutkan 40 kali. Palestina adalah identitas yang dibuat-buat alias dikarang-karang. Ya, jadi kebanyakan hiperbola kalau di Konoha ini. Mereka tidak berbicara jujur apa adanya. Kalau berbicara tentang bangsa Israel itu tidak akan pernah dikalahkan. Ini bukan suatu kesombongan, tapi sudah jelas firman Tuhan dalam Alkitab sejarah bangsa Israel. Bagaimana Tuhan terus melindungi Israel. Saat Allah memanggil Abraham, dia sudah membuat janji. Sebuah perjanjian yang akan berlangsung dari generasi ke generasi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan siapapun yang mengutuk engkau akan kukutuk. Artinya kita berperang sendiri dengan Tuhan siapapun yang mengutuk bangsa Israel. Kejadian 12 ayat 3. Bangsa Yahudi telah dikelilingi oleh musuh. Mereka menjadi sasaran kehancuran. Namun melawan segala rintangan mereka tetap berdiri teguh. Mengapa? Karena Allah Israel tidak pernah tidur atau lengah. Mazmur 121 ayat 4. Allah terus melindungi Israel. Perlindungan Tuhan atas Israel bukanlah sekedar cerita lama, melainkan kenyataan hidup dan nyata. Tiang api yang menuntun bangsa Israel di padang gurun, tiang api yang menuntun itu adalah begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Campur tangan Tuhan atas Israel. Alkitab penuh dengan momen-momen di mana Tuhan turun tangan untuk melindungi umatnya. Tuhan terus melindungi Israel. Pilar awan dan api ketika tentara Firaun mengejar bangsa Israel. Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Laut Merah di depan mereka. Kereta perang Mesir di belakang mereka. Seharusnya semuanya sudah berakhir. Tetapi Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 menyampaikan kepada kita dengan jelas bahwa malaikat Allah dan tiang awan bergerak di antara Israel dan musuh mereka, menghalangi orang Mesir dan menjaga mereka tetap aman. Dan kemudian Allah melakukan apa yang hanya Dia
yang dapat lakukan. Dia membelah laut menjadi dua dan membuat jalan di tempat yang sebelumnya tidak ada jalan. Jadi jangan main-main dengan bangsa Israel. Kami sebagai orang percaya, kami tetap mendoakan yang terbaik dan memberkati bangsa Israel. Dan kami tidak begitu rasis untuk mendukung mereka, tapi hanya doa yang kami sampaikan. Tidak seperti kalian hanya bisa mengutuk, menyampaikan sumpah serapah. Dan bahkan cerita sejarah pun kebanyakan kalian belok-belokkan. Hizkia dan malaikat Tuhan. Mari kita beralih kepada pemerintahan Raja Hizkia, di mana tentara Asyur yang perkasa mengepung Yerusalem, siap menghancurkan kota itu. Mereka telah memusnahkan banyak bangsa Israel yang menjadi target mereka. Tetapi Hizkia berdoa dan Tuhan menjawab. Malaikat Tuhan keluar dan membunuh 185.000 orang di perkemahan Asyur. 2 Raja-Raja ayat 19 dan 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Ketika pagi tiba, musuh telah lenyap begitu saja. Hanya sesaat, tentara Asyur yang perkasa menaklukkan kota-kota. Mereka sangat luar biasa ketika Tuhan melindungi umatnya yang ia pilih. Israel tetap berdiri teguh. Alkitab sudah jelas mencatat dan mujizat Tuhan masih nyata sampai saat ini. Israel masih terus bersama dengan Tuhan yang mereka sembah. Yang lain sibuk dengan mereka, tetapi mereka justru Israel lebih canggih untuk melakukan banyak hal. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan. Tuhan berkuasa kepada Israel sehingga mereka bisa menciptakan banyak hal sampai saat ini. Negara yang begitu kecil, Guru Gembul mengatakan bahwa hanya seperti di Jawa Tengah. Tetapi kenapa tidak dikalah? Karena perlindungan Allah yang mereka sembah selalu ada bagi mereka, yang menghalangi musuh-musuh. Mereka dikelilingi musuh-musuh yang begitu besar, negara-negara besar, dan mereka yang paling kecil. Tetapi mereka bertahan di tanah mereka sendiri. Mereka hanya mempertahankan, bukan merebut tanah perjanjian itu. Mereka mempertahankan. Sampai saat ini Israel masih berdiri kokoh. Jadi berkatilah bangsa Israel supaya hidupmu diberkati dan menjadi berkat kepada banyak orang. Dan bangsa ini dikenal oleh dunia yang canggih, super teknologi. Maka dari itu jangan hanya menyebarkan berita yang tidak benar, tapi pelajarilah sejarah bangsa Israel di mana perlindungan Tuhan berkuasa atas kehidupan mereka. Maka dari itu mari kita menyimak lagi video-video selanjutnya yang berkaitan dengan sejarah Palestina, Gaza, dan juga beberapa hal lainnya. Mari kita menyimak video ini dari awal sampai akhir, mana kita menyimpulkan sendiri mana yang benar dan juga mana yang tidak. Berikut ini video. Kayak ketakutan menghadapi Israel dan sekutunya. Kalau melihat hanya senjata bumi saja, ya pasti ngeri, nggak mungkin berani kan? Di bumi saja pasukan-pasukan orang beriman, kalau Quran yang dijadikan sebagai pegangan dalam perjuangan, dalam jihad fisabilillah, maka tidak akan terkalahkan. Ini yang tidak dilihat oleh Israel, ini yang tidak dilihat oleh Amerika, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir lainnya. Pasukan-pasukan dari langit yang dilupakan. Jadi kenapa dunia Islam saat ini kok kayak ketakutan menghadapi Israel dan sekutunya? Ya, mungkin salah didik, nggak pakai Quran, pelajaran sainsnya, pelajaran militernya. Kalau melihat hanya senjata bumi saja, ya pasti ngeri, nggak mungkin berani kan? 1 juta banding 50.000 orang misalnya begitu. Kan ini sebuah perbandingan yang tidak seimbang, belum lagi senjatanya. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal insi wal jinni wal tayri fahum yuzaun. Katakan itu kampungnya Sulaiman alaihissalam atau wilayah kekuasaan Sulaiman. Pasukan Sulaiman di bumi ini, di luar tentara. Di luar tentara itu ada pasukan apa? Jin, manusia, dan burung. Mereka semua dibagi tugasnya. Kita belum bicara tentang malaikat-malaikat Allah. Di bumi saja pasukan-pasukan orang beriman, kalau Quran yang dijadikan sebagai pegangan dalam perjuangan, dalam jihad fisabilillah, maka tidak akan terkalahkan. Belum lagi pasukan dari langit. Ini yang dilupakan. Ini yang tidak dilihat oleh Israel, ini yang tidak dilihat oleh Amerika, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir lainnya.
pasukan-pasukan dari langit. Ini satu pasukan hanya bisa dimobilisasi oleh orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Dan itu semuanya clear di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ustaz Deden coba sedikit komen tentang surah Al-Isra, tentang Sulaiman. Nanti ya. Sedikit saya berikan bisyarah. Siklus 100 tahunan. Apa? Siklus 100 tahunan. Sekarang kita bicara Gaza dijajah selama 75 tahun 2024 kalau dihitung dari tahun berapa? 48. Ya. Tapi kalau dihitungnya dari tahun 1917 sekarang 2024 berarti berapa? 107 tahun. Ya. Dalam kisah Uzair nanti Ustaz Deden ceritakan ayatnya anna yuhyi. Hadzihillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin negeri ini hancur? Dan insya Allah sebentar lagi Israel pasti hancur. Dan itu terang di dalam surah Al-Isra dari ayat 4 sampai 8 itu terang sekali. Jadi para pejuang ini adalah orang-orang yang berjuang bukan dengan waham. Clear semua step-stepnya jelas kalau baca Quran. Ya, 2 kali mereka melakukan kerusakan. 2 kali pula Allah akan turunkan ba'atsna 'alaikum ibadan lana. Bukan ibadana, ibadan lana. Apa bedanya nanti Ustaz Deden coba jelaskan. Uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Nanti pasukan ibadan lana itu diturunkan lagi yang kedua kalinya dan sekarang ibadan lana itu terlihat di Gaza dan saya yakin itu yang diturunkan Allah. Bayangkan people power seluruh dunia terjadi, epicentrum di situ. Semua senjata-senjata dicoba di situ belum selesai. Ini contoh kasus ibadah lana uli ba'sin, pasukan dari hamba Allah yang tunduk pada titah Allah, perintah dan larangan Allah, dan mereka akan membantai habis-habisan nanti orang-orang Israel itu. Sebagaimana mereka membantai perempuan mereka dibantai. Sebagaimana mereka membantai anak-anak mereka pun dibantai. Kalaupun ada orang Israel bisa keluar negeri, kira-kira diterima nggak sama negara yang dikunjungi? Di dalam dikejar, dibantai, pergi kemanapun dia akan pasti terjadi. Ini bicara peta langit ya. Dari A sampai Z itu sudah jelas kalau kita baca Al-Quran, dan kekuatan itu dari Al-Quranul Karim. Kalau kita baca, makanya kalau melihat peristiwa Gaza pakai akal Anda gagal. Ya, paling ngomongnya gitu. Pemimpin mereka tinggal di Qatar kan gitu ya. Ya, gagal itu. Enggak terbuka. Buka mata lu. Mata lu tuh buka. Ada sunnatullah ketimbang sunnah yang kamu fahami secara picik itu. Ada sebuah kekuatan yang Allah bangkitkan di luar jangkauan manusia. Dan itu semua menjadi terang. Andai orang-orang yang komen ini baca Quran dengan benar, ya, baca hadisnya benar. Ada nggak yang bilang begini? Ya udahlah nanti tunggu Imam Mahdi. Ya Allah. Lalu di mana memahami ayat wa in uttum udana? Ini kan sebuah siklus yang harus terjadi. Proses 100 tahunan yang pasti terjadi pada Uzair ketika ditidurkan selama 100 tahun. Jadi insya Allah ya, setelah ngobrol sama Ustaz Hussein, dengar cerita apa yang terjadi di Gaza, baca Qurannya. Palestine didn't exist in history. Show me one map in history with the borders of Palestine. There was no such thing as Palestine, ever. That's why I said Israel is mentioned 40 times in the Quran. Okay? 0 for Palestine. Palestine is a colonial term that was given to the people there by the Romans, which they called it Palestine, and then it was called the British Mandate for Palestine. Okay, and if you see there's like planes with the Star of David on them and then Palestine next to it, right? So it was actually explaining the Jews. So that's what Palestine is just a made up identity by people like Yasser Arafat and the KGB in order to challenge Jewish identity and to move them out of the land. Funny thing is, Arab countries don't want Palestinians in their country. Why is that? Why is it that the Arab countries, your Muslim brothers and sisters, don't want you in their countries?
Because they know that unfortunately a substantial amount of Palestinians have been radicalized. There's Hamas terrorists in them, and they just do not want those people in their societies to be able to destabilize. Nobody wants innocent civilians to die. Nobody. But it depends on your solution. And the other side doesn't have a solution. They're like, oh yeah, give Palestine a state. Yeah, sure, we already tried that 4 times. It didn't work, did it? And where would this Palestinian state be? Because Gaza is in rubbles now. Is it going to be West Bank? So I just don't think there is a solution. So I think fundamentally what's going to happen, I think Israel's going to take over Gaza. The 2 million people either have to go to Egypt, or they have to go to West Bank, or they have to go to Jordan, or they have to come to Europe. But maybe Britain has to take some of them, which is going to be tough, trust me, because, you know, there's going to be a lot of extremists. Se você acha que árabe e muçulmano é a mesma coisa, você tá errado. Árabe é etnia. Muçulmano é religião. Árabe é um povo, uma cultura, uma língua. Muçulmano é quem segue o Islã, uma religião. Ser árabe é como ser latino. É uma origem, uma cultura, um idioma. Ser muçulmano é como ser cristão. É a fé que a pessoa segue. Então, nem todo árabe é muçulmano. Existe árabe muçulmano, cristão e judeu. E a maioria dos muçulmanos do mundo nem árabe é. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. E eles nem são árabes. No Paquistão também tem muito muçulmano e não são árabes. Turquia. Sabia que os turcos não são árabes? Confundir muçulmano com árabe é como achar que todo brasileiro é católico. Não faz sentido. Eu acho que agora não ficou nenhuma dúvida. Comenta aqui se você já sabia. Antonio Guterres, the Secretary-General of the UN, condemned the military escalation taken by the United States and Israel against the Iranian regime, saying it undermines international peace and security. Antonio, for the love of God, shut the fuck up. We are tired of you. Last month, whilst the Iranian regime was slaughtering tens of thousands of Iranian civilians, you congratulated them on their anniversary. You hypocrite. You do not get to weigh in on peace and security when you propped up the entity responsible for all of the instability in the Middle East. Why does Hamas exist? Iran. Why does Hezbollah exist? Iran. Why do the Houthis exist? Iran. Who made the IEDs that blew up American soldiers in Iraq? Iran. Who was building an extremely secretive, unchecked nuclear program? Iran. Why are there military bases in Kuwait, in Saudi Arabia, in Bahrain, in the UAE, in Qatar? To protect them from who? The Islamic Republic of Iran. And despite all of this, what did you and your sordid organisation do? You gave them legitimacy. The UN elevated the Islamic Republic of Iran into positions of power within the UN, allowing them to chair multiple committees and multiple bodies, including human rights. You're a joke. Your organisation is a joke. So whilst I and millions of other individuals around the world celebrate the success of the US and Israel's joint strike, and celebrate the beginning of the end of an oppressive, tyrannical, murderous regime that has violated every single human right known to man, and that's held the good people of Iran in shackles for 47 years, you and your useless organisation can rot in hell, along with Khamenei, Nasrallah, Sinwar, Deif, Hania, Shamkhani, and all the others who dared to threaten humanity. Fuck you. Delicious, so tasty. From death to America,
to death from America. Di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana Ali Khamenei dan para pengikutnya atau jenderal-jenderalnya tewas dalam waktu 10 menit saja. Sebelumnya aku udah riset dari channel YouTube AI Tally, Fern, sama First Post. Jadi channel AI Tally terus Fern itu adalah channel yang membahas tentang dunia intelijen, dunia perang, dunia militer, teknologi perang, dan masih banyak lagi. Kalau kalian males nonton dari channel mereka karena kalian kagak bisa bahasa Inggris ya, mending kalian nonton di sini aja. Bakal aku rangkumin detik-detik gimana Ali Khamenei dan satu gengnya itu terbunuh, dan tidak ada penguburan ya guys. Kagak ada penguburan yang layak samsek sama sekali karena udah jadi debu mereka. Jadi kayak instant cremation gitu, dikremasi secara instan. Oke, kopi dulu. Enak banget ya kopi ya. Oke, kalian pernah denger quotes ini nggak? What goes around comes around. Ya, dulu rezim Khamenei itu sering banget menyiksa perempuan-perempuan Iran, dan banyak juga cewek-cewek di sono itu yang dilacak dari CCTV. Terus mereka yang hijabnya nggak bener bakal dijudge, dihakimi, bahkan ada yang sampai meninggal. Dan sekarang rezim ini meninggal gara-gara CCTV. Makanya ini juga berhubungan nih sama Putin yang waktu itu sempat matiin internet di Rusia, dan kabarnya Putin itu juga jarang muncul ya di Kremlin karena ada yang bilang dia tuh lagi paranoid. Karena perang di zaman sekarang itu bukan cuman rudal-rudalan doang, tapi juga udah ada AI di zaman sekarang. Terus perang di zaman sekarang itu bukan perang kayak di zaman dulu yang ngirim ratusan ribu atau bahkan jutaan tentara. Siapa yang punya satelit terbanyak, yang cybernya bagus, yang intelijennya bagus, dia yang bakal menguasai medan perang modern ini. Bahkan Rusia itu 5 tahun kagak menang ya lawan Ukraine, karena Ukraine itu udah pakai AI. Dia tuh punya drone yang canggih banget. Bahkan kalau nggak salah kemarin si Zelensky itu dia baru ada perjanjian gitu sama Saudi Arabia. Kayaknya mungkin yang membahas tentang deal-dealan, nggak tahu, teknologi mungkin, I don't know. Drone-nya di Ukraine itu udah canggih banget. Jadi perang di dunia modern itu udah berubah. Udah beda sama World War II yang kalian tonton di film Dunkirk atau The Imitation Game atau di film Darkest Hour atau di film Inglourious Bastard atau bahkan Oppenheimer. Teknologinya udah jauh berbeda guys. Jadi gimana nih ceritanya kok Khamenei sampai bisa kegocek gitu kan, sampai bisa kena prank? Jawabannya adalah dari CCTV doang ternyata. Jadi di Sabtu pagi nih tanggal 28 Februari 2026, Khamenei itu ada agenda meeting sama petinggi-petinggi dan jenderal-jenderalnya. Dan dia sama sekali nggak nyangka itu bakal jadi meeting terakhir dia. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, lah kok bisa US sama Israel tahu posisinya itu ada di situ, ya kan, di spesifik bangunan itu? Ternyata jawabannya itu adalah dari menganalisis data dan algoritma CCTV yang ada di Iran. Dan mereka sebenarnya sudah mengawasi Iran itu bukan harian atau bahkan bulanan. Mereka udah mengawasi Iran itu tahunan gitu loh. Jadi mau dia ngumpet dimanapun sebenarnya bakal ketahuan. Cuman Khamenei itu nggak expect sama sekali kalau di hari Sabtu itu dia bakal bertransformasi menjadi butiran debu ya. Dia sama sekali nggak expect. Dan bahkan Financial Times juga menjelaskan kalau Israel itu mengenal Iran seperti telapak tangannya sendiri. Karena ini bukan soal mata-mata dia aja yang banyak di Iran. Yang mata-matanya itu ternyata juga masuk ke dalam pemerintahan Iran itu sendiri. Tapi juga kemampuan hackingnya atau kemampuan cyber intelligence Israel itu emang udah top dunia. Karena selama ini seluruh jaringan lalu lintas di Iran itu tuh udah bisa diretas. Karena ketololan Iran itu satu ya, negara ini kan diktator dan teokrasi. Jadi tinggal di Iran itu kayak tinggal di buku 1984. Segala jenis gerak-gerik
warganya itu tuh bisa ketahuan lewat kamera CCTV karena kamera pengawasnya itu banyak banget di sono. Dan siapa sangka itu yang menjadi bumerang juga. Dulu dia ngawasin rakyatnya lewat CCTV, sekarang dia yang diawasin dengan gampang lewat kamera CCTV juga. Dan beberapa tahun sebelum operasi ini, dari kamera itu, intelijen Israel sempat notice kalau ada pengawal Khamenei yang sedang parkirin mobil mereka di suatu tempat. Dan dari situ, intelijen Israel mulai menganalisa ya beberapa footage CCTV dan mulai menganalisis patterns-nya. Jadi mobil itu tuh kemana aja nih perginya. Dan analisis ini udah terjadi jauh-jauh sebelum perang gitu. Nah, mereka tuh kayak ngumpulin data dulu, lihat algoritma, kayak mereka tuh sering parkirnya di mana aja, mobilnya itu tiba di lokasi ini jam berapa, pejabatnya itu siapa aja, yang bawa itu mobil siapa aja, siapa yang melindungi siapa yang tukeran shift, dan siapa yang mengkhianati siapa. Itu tuh dianalisis terus sama mereka selama bertahun-tahun. Dan itu menurut aku cukup cerdas. Karena apa? Kita tuh nggak membunuh pemimpin dengan hanya mengawasi pemimpinnya juga. Tapi kita juga harus tahu aktivitas orang-orang di sekelilingnya. Dan ternyata memang banyak pemerintah di Iran itu yang tidak suka sebenarnya sama bapak ini. Akhirnya intelijen Israel itu membangun berkas data dan mereka menyebutnya the Patterns of Life Files. Jadi mereka ngumpulin alamat rumah, terus juga ada rute perjalanan dan jam kerja para penjaga Khamenei ini. Jadi itu data dikumpulin, dilihat patterns-nya, terus dianalisa. Kayak kasus pagers di Lebanon itu kan juga polanya sama kan, operasinya itu senyap tapi mematikan, nggak omon-omon doang. Teriak-teriak death to America selama 40 tahun, belum mulai perang udah dapet death from America. Karena kelebihan dari militer US itu dia nggak gitu main pawai-pawaian senjata kayak Iran atau North Korea. Orang kalau udah kuat dari dulu ya kan, kalau udah OKL ya, karena di zaman Perang Dunia II aja kan si Winston Churchill sampai telepon presiden US kan untuk mohon-mohon ikut dalam Perang Dunia II gitu. Makanya si Trump itu dia kayaknya pengen keluar dari NATO karena sebenarnya Amerika tuh dalam dunia perang itu bukan negara baru. Tahun 1940-an mereka tuh sudah terjun dan sudah punya militer yang kuat gitu. Buktinya Jepang aja bisa dihancurin kan di tahun itu, dan Indonesia itu juga sempat ngambil momen kemerdekaan karena peristiwa itu. Jadi negara powerful atau enggak itu tuh ya kita lihat dari actionnya, tindakannya tuh apa, bukan cuman dari omongannya doang atau katanya doang. Kayak kapan hari itu ya aku lihat sepatu tentara Iran itu desainnya kurang ya, aku nggak tahu siapa yang ngedesain sepatunya, kayak ada warna-warna kuning gitu di situ, dan itu sebenarnya di dunia militer juga aneh. Kalau kataku mah mending lo beli boots dulu deh, invest di sepatu sama di seragam yang bahan kainnya tuh bagus gitu, baru bikin rudal. Aku rekomendasiin ini ya sis. Nah ini bootsnya bagus banget ya kalau kalian tentara Iran. Beli Dr. Martens, harganya nggak sampai 3 juta rupiah. Aku nggak tahu 3 juta jadinya berapa ya kalau di Iran ya sekarang. Ini awet banget, anti hujan, anti panas. Aku punya 5 pasang lebih kayaknya sepatu Doc Martens. Invest di situ. Kalau seragam udah proper, udah bagus gitu kan, baru fokus bikin rudal. Baru buat that. Oke, let's go back to the point. Jadi unit 8200 itu adalah intelijen sinyal elit Israel yang ngurusin urusan persatelitan, persinyalan. Nah, data-data itu kan kemudian dikumpulin, terus juga dibantu sama AI dari melacak sinyal telepon, umpan kamera, peta, pola pergerakan musuh, dan masih banyak lagi. Nah, mereka ini memakai program yang disebut network analysis.
Maksudnya apa? Jadi network analysis itu menganalisa siapa yang berbicara dengan siapa, siapa yang mempengaruhi siapa yang mengkhianati siapa orang-orang terdekat Khamenei yang sebenarnya nggak suka sama Khamenei. Semuanya itu sudah didata gitu loh, sudah masuk di data mereka. Dan pada hari sebelum Khamenei diserang, ada sesuatu yang aneh. Sinyal di sekitar orang-orang Khamenei ini kayak mengalami gangguan, dan telepon itu kayak terus berdering, dan tim mereka nggak bisa menghubungi satu sama lain. Nah, pada saat yang sama, intelijen Israel dan Amerika itu sedang bekerja dan mengkonfirmasi si Khamenei ini ada di residennya dan sedang bertemu dengan para pejabat tinggi. Oke, jadi itu kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui gitu kan. Terlebih lagi, mereka tuh kan nggak hanya bergantung pada data aja kan intelijen Israel ini, tapi juga memiliki sumber-sumber dari dalam Iran yang memata-matai Khamenei. Jadi sebenarnya orang-orang terdekat Khamenei mungkin bisa menjadi bagian dari intelijen US atau intelijen Israel. Atau mungkin bahkan banyak pejabat di Iran yang bagian dari Mossad. Dan saat itulah di pagi hari tanggal 28 Februari, Bapak Khamenei ya, yang merupakan firman dari Tuhan ini beserta jenderal-jenderalnya tewas kena bom. Makanya kalau kalian tanya, ini hoax kayaknya si Pak Khamenei disembunyiin deh, kayaknya dia masih hidup. Tolol kalau kalian berpikiran seperti itu. Dia nggak dikuburin, ya karena jasadnya udah jadi debu gitu loh. Bahkan tulangnya aja juga kagak tahu berserakan di mana. Jadi mau dikuburin seperti apa gitu kan? Ini tuh udah kayak dikremasi secara instan dalam hitungan detik. Jadi dalam operasi yang sebentar saja, yang operasinya ini nggak sampai berjam-jam, mungkin sekitaran 10-15 menit, Khamenei dan 14 jenderal serta petinggi-petingginya itu tewas tragis, termasuk keluarganya juga. Itu juga belum disusul di hari-hari berikutnya, ya kan? Di hari-hari berikutnya ya petinggi Iran juga banyak yang meninggal. Oke. Kalau secara logika, jika petinggi negara itu banyak yang meninggal, otomatis keadaan internal pemerintahnya itu juga pasti chaos lah. Nggak mungkin nggak. Misalkan kalian bayangkan presiden kita meninggal gitu. Itu pasti internal pemerintahannya juga chaos gitu. Juga ada intrik, juga ada persekongkolan, juga ada perebutan kekuasaan. Itu pasti ada. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Sebenarnya perang ini tuh memberikan insight yang baru, ya kan? Kita juga harus belajar di sini tentang bagaimana realitas perang modern itu bekerja. Peperangan di zaman modern bukan tentang rudal dan jet tempur doang, ya. Bukan soal punya tentara doang, tapi tentang siapa yang memiliki data, algoritma, satelit. Karena kalau nggak salah satelitnya di US itu masih yang terbesar di dunia. Dan yang terpenting adalah pengawasan tak terlihat selama bertahun-tahun. Dan itu adalah sesuatu yang memang dikuasai sama musuh Iran dari dulu. Kalau kalian pernah baca buku Homo Deus dari Yuval Noah Harari, itu dia juga mention in the future the one who owns data yang winning the game. Jadi kalau kalian memiliki kebencian yang besar dengan Israel atau US, jangan terlalu kelihatan benci gitu loh. Paham maksud aku? Cara mengalahkan mereka ya dengan belajar, dengan ilmu, dengan menyadari kalau kalian itu bodoh dan kalian harus belajar untuk mengalahkan mereka, ya. Karena dengan modal bacot death to this, death to that, itu nggak bakal ngaruh, paham? Dan kalau benci ya udah diem-diem baik, diem-diem aja, nggak usah too loud. It's so annoying and so pathetic. Oke, sekarang aku bahas beberapa teknologi yang dipakai US ya dalam perang ini. Yang pertama, dia itu punya pesawat tempur siluman. Contohnya F-22 Raptor dan F-35 Lightning. Jadi pesawat ini tuh sulit terdeteksi radar, terus juga bisa menyerang dengan presisi yang sangat tinggi dan mudah gitu untuk menguasai udara. Jadi sebenarnya
langit di Iran itu udah dikuasai gitu sama US. Kalau nggak salah ini juga ada boots on the ground. Lahannya, daerah kekuasaan tanahnya itu juga bakal dikuasai. Jadi langit udah dikuasai, laut udah dikuasai, darat juga udah mau dikuasai. Bahkan mungkin udah deh kalau nggak salah. Dia juga ada bomber jarak jauh ya. Contohnya apa? Contohnya B2. Jadi pesawat B2 ini yang ngebom bunker yang waktu itu dibuat si Khamenei rapat ya kan. Jadi B2 Spirit itu tuh bisa terbang sangat jauh, terus dia juga membawa bom besar. Jadi pesawat ini memang pesawat yang dipakai untuk membawa bom-bom dalam ukuran yang besar. Kalau misalkan nih kalian petinggi atau kalian presiden dan kalian punya bunker, bikin bunker yang dalam banget gitu sampai kilometeran ya, biar nggak kena bom dari pesawat ini. Ada lagi kapal induk ya, contohnya kayak Nimitz class aircraft carrier. Jadi kapal induk itu kapal yang membawa pesawat-pesawat tempur tadi ya. Kapal induk itu kayak pangkalan militer tapi berjalan. Nah itu namanya kapal induk. Kenapa aku bisa tahu ya? Karena aku baca ya kan. Nah, dan kapal induk ini tuh bisa berpindah kemana aja ya guys. Dan Amerika itu punya banyak kapal induk, sementara Iran itu nggak punya. Terus juga ada rudal presisi tinggi, namanya Tomahawk ya, atau Tomahawk cruise missile. Ini membuat US itu tuh bisa menyerang tanpa mendekati langsung gitu, mendekati posisi musuh secara langsung. Terus yang paling penting itu juga ada drone and satellite. Jadi ini tuh bisa memberikan informasi real time ya di medan perang. Dan yang paling penting ya itu cyber warfare ya. Cyber warfare itu kayak perang digital. Ini yang harus kalian pahami nih gitu. Kenapa cyber warfare itu penting? Karena kalau kalian punya cyber yang bagus, kalian bisa hack sistem musuh, kalian bisa melumpuhkan komunikasi dan juga mengganggu radar. Jadi cyber warfare itu nggak kelihatan, tapi sangat berbahaya. Kalau kalian pernah nonton film The Imitation Game, ya itu kan siapa namanya, Turing ya, salah satu orang yang membuat komputer memecahkan sandi itu kan direkrut sama tentara UK ya untuk memecahkan kode. Jadi dibutuhkan orang yang tahu dunia komputer. Apalagi sekarang pasti teknologinya itu jauh berbeda. Oke? Jadi itu ya guys rangkuman bagaimana kok bisa ya Khamenei itu tewas, karena aku yakin banyak media di Indonesia yang tidak memberitakan. Aku nggak tahu apa karena dia nggak bisa bahasa Inggris atau gimana, karena informasi kayak gini tuh banyak banget guys, tapi memang dijelaskan dalam bahasa Inggris. Aku nggak tahu ya tes TOEFL sama tes IELTS-nya jurnalis di Indonesia itu berapa sih? Kalian tes IELTS nggak sih jadi jurnalis? Masa harus aku yang menjelaskan? Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian nggak bisa IELTS, les sama aku, karena aku tuh nggak nyari duit di YouTube ya, by the way. I have business di IELTS, TOEFL, academic writing. Jadi kalau kalian jurnalis dan kalian ingin improve bahasa Inggris, ya let me know. Okay guys, thank you so much for watching. I'll see you next time. Di video aku yang selanjutnya aku bakal ngebahas tentang boots on the ground, sama kalau nggak salah ini ya listriknya udah dihancurin ya di Iran ya. Aku akan bahas itu nanti. Oke, bye. Banyak yang bilang, oh tolong berita kabar tentang minggu sebelum Paskah, apa yang terjadi kemarin. Kamu bilang begini, coba tebak berapa rudal masuk ke Israel dari Iran semenjak 1 bulan ini, ya perangnya mulai. 470 rudal masuk ke wilayah Israel, ke daerah Jerusalem, karena mereka mau kena kantor-kantoran pemerintah. Berapa? Ratusan. Bukan orang Kristen aja yang dilarang masuk ke tempat religious. Semuanya. Orang Yahudi nggak boleh pergi sebelum Passover ke tembok barat. Terus
orang Muslim juga nggak boleh sholat waktu Ramadan. Nggak bisa ada grup-grup yang besar. Nanti kalau kena rudal gimana? Ini zona perang. Ada banyak yang nggak ngerti. Kita lagi diserang sama Iran. Udah 1 bulan, oke? So nggak ada di sini soal politik atau kebencian orang Kristen atau orang Protestan atau Katolik atau apa. Ini keamanan, oke? Topiknya ini keamanan, bukan keagamaan. So please just think about it, oke? Tolong ada pikiran yang kritik untuk soal-soal begini. صمدي لو قلع الشجر الحجر دمر الانسان اصلا اليهود لاعداء البشر وانسانيه ندمر الحجر والشجاعيه عشان احنا مش راضيين احنا الله ينصر المقاومه مدوا ضلكم مدوا اضربوا صواريخ اردعوهم بدنا الاسرى يرجعوا غصبا عنه احنا مش باليهود لقيت احنا حنمر بين اليهود وبقوه قلب ربنا مقوين هاي قلبنا هام وقوه قلب احنا حنخترق اليهود الله يرحم محمد الضيف استشهد الله ب7 أرواح يعني ما حدش بيقدر عليه يعني هو كان مؤسس حركة حماس هو وعز الدين القسام الله يرحمهم شهداء الأبرار. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan itu sendiri. Makanya sampai sekarang Israel tidak pernah dikalahkan karena ada pertolongan dan juga janji Tuhan kepada bangsa Israel. Negara-negara yang besar yang ada di sekeliling mereka tidak akan mampu untuk mengganggu Israel. Bahkan negara di luar sana mereka sudah menyerah terhadap Israel. Israel cerdas, jenius, dan bahkan menciptakan banyak hal. Tahukah itu kenapa hal itu terjadi? Karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Israel tetap berdiri teguh. Anda pikir mujizat hanya terjadi dalam Alkitab, tetapi sampai saat ini mujizat masih terus terjadi bagi bangsa Israel. Perlindungan Tuhan. Di luar sana banyak orang yang sibuk mengutuk, bersumpah terhadap mereka. Tetapi penyertaan dan perlindungan bangsa Israel tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan Tuhan yang mereka percayai akan melindungi bangsa Israel. Dan janji Tuhan itu masih terus-menerus melindungi bangsa Israel. Dan bahkan sampai saat ini kita masih merasakan bagaimana bangsa Israel ini mempertahankan tanah perjanjian, tetapi dimusuhi oleh banyak orang. 1948 sebuah bangsa terlahir kembali setelah hampir 2000 tahun dalam pengasingan. Israel bangkit kembali pada 14 Mei 1948. Ini sejarah. David Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Israel. Keesokan harinya, 5 negara Arab langsung menyerang pada saat itu juga, bersumpah untuk mendorong orang Yahudi ke laut. IDF yang baru dibentuk hampir tidak memiliki senjata. Namun entah bagaimana secara ajaib mereka menang. Bayangkan itu. Dunia menyebutnya mustahil. Kami menyebutnya campur tangan Tuhan ada pada Israel. Perang 6 hari 1967. Kemenangan yang hanya Tuhan yang bisa berikan. Bayangkan dikelilingi musuh di sekitar mereka dengan daya tembak yang superior. Israel kalah jumlah, kalah persenjataan, dan menghadapi kehancuran. Tetapi hanya dalam 6 hari Israel tidak hanya bertahan. Mereka merebut Yerusalem, Yudea, Samaria, Semenanjung, Sinai, dan dataran tinggi Golan. Pilot-pilot Israel menembak jatuh jet musuh dengan rasio yang mustahil. Tentara merebut kembali tembok barat. Itu adalah momen Daud melawan Goliat, dan Daud menang. Perang 6 hari, Brigade Lapis Baja ke-14 IDF di Sinai. Itu Iron Dome, sebuah perisai perlindungan daratan di abad ke-21. Roket menghujani Israel. Teroris meluncurkan rudal ke warga sipil, berharap menghancurkan nyawa mereka. Namun tidak terjadi demikian. Tetapi bangsa Israel memiliki Iron Dome, sistem pertahanan rudal yang mencekat dan menghancurkan roket di udara. Sistem ini memang diciptakan oleh para ilmuwan, tetapi berulang kali bahkan mereka mengakui bahwa ada saat-saat yang tidak dapat mereka jelaskan. Roket yang seharusnya mengenai Tel Aviv tiba-tiba berbelok ke laut. Bom yang seharusnya mengenai bangunan mendarat di ladang kosong, seperti yang dikatakan seorang komandan IDF, seolah-olah ada tangan yang memindahkannya. Mazmur 91, di bawah sayapnya jadi apa rahasia keberlangsungan hidup dari Israel. Mazmur 91 menjelaskan ia menutupi engkau dengan bulu-bulunya, dan di bawah sayapnya engkau akan mendapat perlindungan, kesetiaannya dan menjadi perisai dan benteng. Mazmur 91 ayat 4. Janji ini bukan hanya sekedar untuk disampaikan dalam Alkitab untuk Israel, tetapi untuk siapapun yang percaya kepadanya. Ketika kita berdiri bersama Israel, ketika kita menaruh iman kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kita berada di bawah perlindungan ilahi yang sama.
maka percayalah janji Tuhan akan selalu digenapi bagi bangsa Israel. Kami menjadi produk terlaris bukan tanpa alasan. Ini lebih dari sekedar studi. Ini adalah pernyataan iman, sebuah pengingat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap memegang kendali. Kenakanlah, nyatakanlah, berdiri bersama Israel karena janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Dalam perlindungannya pun tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.